Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Selviah, NIM 201102441137. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis. Yang pertama, bisnis. Bisnis adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh individu atau sendiri dan bisa juga dilakukan dengan kelompok. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis. Oke, perencanaan bisnis. Jika kita ingin merencanakan tentang bisnis, maka kita harus mempunyai tujuan strategis, visi, misi, aturan, prosedur, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha tertentu atau produk roadmap. Business plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan suatu bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Maka, jika kita ingin membangun bisnis, maka kita harus menghitung gimana kita akan mendapatkan keuntungan. Kemudian, aspek bisnis plan itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, aspek pasar pemasaran. Nah, aspek pasar dan pemasaran itu diperlukan untuk menilai apakah dari segi pasar atau pemasaran itu memiliki peluang yang diinginkan atau tidak. Nah, kemudian mencari strategis pemasaran yang akan dijualkan. Nah, kalau kita ingin membangun bisnis, kita memikirkan kita ingin menjual apa, kemudian menghitung keuntungannya gimana, dan menjual harga barang tersebut gimana. Itu aspek pasar dan pemasaran. Kemudian yang kedua, ada aspek teknik dan produksi. Maksudnya barang tersebut gimana. Itu aspek pasar dan pemasaran. Kemudian yang kedua, ada aspek teknik dan produksi. Maksudnya teknik dan produksi itu pemilihan strategi produksi. Maksudnya kita itu memilih strategi produksi kita itu gimana. Kemudian rencana kualitasnya, apakah produksi yang kita akan jual itu berkualitas. Pemilihan teknologinya, kita akan memakai pemilihan teknologi gimana, atau memakai pabrik atau gimana. Dan peralatan dan mesin itu. Kemudian lokasi pabriknya, lokasi pembuatannya kita itu di mana, gitu. Kemudian ketiga, aspek manajemen atau organisasi. Semakin profesional pengolahnya, maka kemungkinan berhasilnya akan semakin besar. Begitu juga maka keuntungannya akan semakin besar. Selanjutnya, aspek keuangan. Aspek keuangan itu jumlah dana yang dibutuhkan. Misalnya berapa dana yang akan kita butuhkan untuk memproduksi suatu barang yang akan kita jual. Seperti beli, sewa atau kerjasama. Kemudian selanjutnya aspek hukum. Aspek hukum sebagai dasar hukum yang dipegang untuk mencegah masalah. Nah, aspek hukum ini sangat penting karena untuk mencegah masalah-masalah yang terjadi. Kemudian aspek ekonomi dan aspek analis dampak lingkungan. Aspek ekonomis atau sosial untuk melihat seberapa pengaruh besar yang ditimbulkan jika bisnis tersebut dijalankan. Contohnya misalnya kita akan menjual tahu. Misal kita jual tahu, kita melihat seberapa besar pengaruh yang akan ditimbulkan jika kita menjual tahu. Apakah sangat membutuhkan kedelai atau gimana. Intinya kalau kita ingin menjual
sesuatu barang atau ingin memproduksi barang, maka kita akan melihat gimana pengaruh timbulnya jika kita menjual ini, menjual itu. Selanjutnya, memasarkan atau mengaplikasikan bisnis. Maksudnya memasarkan atau mengaplikasikan bisnis itu bagaimana cara kita memasarkan bisnis atau produksi barang atau barang yang akan kita jual agar dapat diminati oleh kalangan-kalangan masyarakat, dari kalangan anak, remaja, agar terjual di mana-mana. Maka kita bisa dengan menggunakan sosial media, menggunakan aplikasi. Contohnya saya memulai bisnis dengan rumah makan. Maka saya menjual berbagai makanan berat dengan menggunakan aplikasi GoFood atau apa. Jadi sehingga mereka yang malas ke rumah makan karena jarak yang cukup jauh, cukup dengan menggunakan GoFood. Maka aplikasi GoFood juga sangat membantu bagi mereka. Selanjutnya, customer trust. Customer trust itu kepercayaan pelanggan. Mendapat kepercayaan pelanggan bergantung pada hal yang dikontrol oleh bisnis. Tergantung bisnis yang dikontrol oleh kita yang membangun usaha atau bisnis. Namun kepercayaan pelanggan tidak berada di bawah kendali bisnis. Nah, beberapa faktor yang berkontribusi untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan adalah daya tarik situs web, penawaran produk atau layanan merek, kualitas layanan, dan segel terpercaya. Semakin kualitasnya bagus, semakin banyak diminati oleh pelanggan. Nah, kepercayaan dapat dilihat dari berbagai sudut seperti transaksi, konten informasi, produk, kualitas layanan, dan segel terpercaya. Semakin kualitasnya bagus, semakin banyak diminati oleh pelanggan. Nah, kepercayaan dapat dilihat dari berbagai sudut seperti transaksi, konten informasi, produk, teknologi, dan institusi. Selanjutnya, atribut manajemen pengetahuan, yaitu atribut manajemen pengetahuan. Yang pertama itu communication atau komunikasi, kemampuan untuk berbagi informasi. Yang ketiga itu coordination atau koordinasi, kemampuan untuk mengontrol dan berkoordinasi pekerjaan dan penggunaan sumber daya. Yang ketiga collaboration atau kolaborasi, kemampuan bekerja sama dalam proyek atau tugas. Maka kita itu harus mempunyai kemampuan atau kerjasama. Itu yang sangat penting. Kemudian kita mengelola aplikasi bisnis itu, yang pertama teknologi itu menyediakan mekanisme untuk bisnis melakukan transaksi dengan banyak cara agar tujuan organisasi dapat tercapai. Selanjutnya, food sanitation, sistem pangan yang merupakan rangkaian kegiatan yang kompleks, terkonsentrasi, dan dinamis dimulai dengan produksi komoditas pertanian dan peternakan untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah, kemudian diperdagangkan ke konsumen melalui toko eceran atau perusahaan jasa makanan. Kemudian produk yang memiliki nilai tambah kemudian diperdagangkan ke konsumen melalui toko eceran atau perusahaan jasa makanan. Kemudian food hygienis yaitu makanan yang higienis. Makanan yang higienis itu sangat penting bagi yang usaha-usaha makanan kayak rumah makan atau makanan ringan, makanan berat, itu sangat penting. Harus makanan higienis sehingga pelanggan banyak meminati karena makanan itu higienis.
karena makanan yang higienis itu juga dinilai oleh pelanggan-pelanggan. Kemudian, hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan peralatannya yang dapat menimbulkan penyakit. Maka makanan kayak seperti rumah makan, kita harus memproduksi makanannya harus dengan bersih, steril, higienis, maupun tempatnya juga, tempat rumah makannya, sehingga tidak menimbulkan penyakit. Kemudian pemilihan bahan baku makanan. Maka bahan baku makanan, sebelum kita membeli bahan baku makanan, maka kita harus cek gimana dia rusak atau masih bagus. Pokoknya kita harus betul-betul cek gimana bahan makanannya tersebut. Contohnya ketika kita ingin membeli ikan, maka kita harus lihat betul-betul apakah dia masih segar dan tidak busuk, apakah masih bagus untuk dikonsumsi. Kita harus lihat betul-betul apakah dia masih segar dan tidak busuk, apakah masih bagus untuk dikonsumsi, untuk dibeli. Kemudian jaminan makanan dan minuman. Jika kita ingin menjual makanan atau dan minuman, maka harus ada logo halalnya, karena itu sangat penting dalam bisnis makanan yang kita jual. Nah, syarat-syarat produk halal, yang pertama itu halal zatnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, dan halal penyajiannya, kemudian halal cara memperolehnya. Oke, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.